menjadi si pengadopsi sebagai orang tua kandung. Kemudian yang saya tanyakan adalah untuk keperluan sekolah anak saya nanti jika akte tersebut dipaksakan oleh si pengadopsi untuk digunakan dalam pendaftaran sekolah anak saya itu ragu Bu, sebagai orang tua kandungnya nik mana yang seharusnya saya pergunakan untuk mendaftarkan sekolah. Sementara seperti yang saya dengar dari penjelasan Ibu tadi bahwa tidak boleh dibuatkan akte baru yang menghilangkan jati diri dari orang tua kandungnya. Nah, apakah perbuatan pengadopsi tersebut yang tidak lain adalah kakak saya sendiri, Bu, dapat dibenarkan gitu, Bu? Terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih. Berarti Pak Arta sahabat Dukcapil ya, masyarakat ini ya? Ya, Bu. Oke, di Jatim di kabupaten kota mana Pak? Maaf. Saya tinggal di Bojonegoro, Bu. Tapi proses adopsinya dilakukan di Jember tahun 2012 kurang lebih. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian dibuatkan produk dari Jember waktu itu, Bu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, baik masyarakat maupun teman-teman kami di Dukcapil. Nah, inilah yang tidak boleh ya Bapak Ibu. Nah, yang bolehnya itu seperti apa yang sesuai dengan aturan dan undang-undang, sama penjelasan saya dengan yang dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi. Kalau seandainya sudah ada penetapan pengadilannya misalnya, kemudian anak belum ada akta kelahiran, boleh kita buatkan akta kelahirannya, tapi persyaratannya tetap diminta sebagaimana persyaratan membuat akta kelahiran, dan di akta kelahiran tersebut tetap ditulis nama ayah dan ibu kandungnya. Di mana bolehnya orang tua angkat ditulis? Di kakak orang tua angkat. Nah, di kakak orang tua angkat boleh ditulis dia kolom sebagai anak, namun di kolom nama orang tua tetap nama orang tua kandung berdasarkan apa yang telah ditulis di akta kelahiran. Dengan kejadian Bapak ini sebenarnya sudah ada akta kelahiran, kemudian dibuatkan lagi akta kelahiran, itu tidak boleh. Akta kelahiran anak itu satu seumur hidupnya. Nah, satu saja. Makanya itu tadi harus kita verifikasi dan validasi dulu. Ketika ada permohonan, kadang masyarakat tidak bisa disalahkan. Memang mungkin pendapat dia seperti itu. Tapi dengan adanya permohonan itu, verifikasi validasi itu adalah kita lihat di database kita sudah ada nggak, kita ketik nicknya akan muncul nanti, oh anak ini sudah ada akta kelahiran. Nah, jangan dibuatkan lagi nik baru, akta kelahiran baru, itu tidak boleh. Nah, yang boleh dilakukan adalah pada akta kelahiran anak tersebut, berdasarkan putusan pengadilan itu tadi, kita buatkan catatan pinggir, Pak. Seperti keterangan saya dari awal sampai akhir tadi. Nah, bagaimana kalau ini sudah terjadi? Nah, kalau sudah terjadi adalah salah satu dari akta kelahiran anak itu yang benar yang dipakai. Yang benarnya yang mana? Yang menuliskan nama ayah dan ibu kandungnya di akta kelahiran. Nah, yang satunya lagi itu bisa dibatalkan dengan azas contrarius actus. Apa syaratnya? Dokumen pendukung. Kalau ada dokumen pendukung yang membuktikan bahwa anak ini memang anak ayah dan ibu ini, nah maka dengan sendirinya itu dibatalkan. Nah, jadi yang berlaku adalah akta kelahiran yang ada nama ayah dan ibunya. Tapi kalau perlu kakak, nanti toh nama orang tua angkat ada di situ, dimasuk di kakak orang tua angkatnya dan ditulis anak di situ. Tapi sampai kemanapun ayah dan ibu kandungnya itu tidak tergantikan, Pak. Itu pengangkatan anak yang benar, adopsi yang benar. Kalau misalnya niat benar itu, jadi maksudnya itu melindungi anak, tidak merugikan anak, seperti itu. Jadi sudah sangat jelas ya keterangan saya dari awal sampai akhir tadi ya Pak ya. Jadi kalau ada hal-hal yang menyalahi tersebut, nah bisa saya katakan itu tidak sesuai aturan. Karena aturan di Dukcapil itu sudah sangat jelas. Nah kalau ada yang terledor seperti ini, mungkin teman-teman kurang verifikasi dan validasi. Nah kemudian dengan adanya bukti-bukti yang bisa dipegang nantinya, ada bukti-bukti otentik yang mendukung itu, toh ada yang namanya azas contrarius actus. Akta itu bisa dibatalkan. Karena kita tidak mau adanya kebohongan-kebohongan, kita maunya apa adanya. Itu prinsip dari pencatatan sipil.
Demikian Pak yang bisa Baik, saya. Bu, terima kasih. Dan untuk sekedar tambahan, saat ini justru malah kami yang dilaporkan ke polisi dianggap kami yang menggunakan membuat pemalsuan data. Padahal selama ini saya dari awal kelahiran anak saya yang saya pakai adalah yang sesuai. Saya tidak menerbitkan akte baru, malah kakak saya yang sebetulnya menerbitkan, Bu. Demikian, Bu. Baik. Jadi gini Pak. Kalau misalnya teman-teman yang membuatkan akta kelahiran awalnya dulu sebelum anak Bapak diangkat atau diadopsi sama kakak Bapak ya, itu mereka pasti Bapak memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Buku nikah Bapak, surat keterangan kelahiran dari bidan atau dokter yang menolong persalinan anak Bapak. Nah, itu ada di registrasi atau arsip teman-teman Dukcapil. Nah, bisa dilihat kembali. Nah, sepanjang itu benar dilakukan, Pak, dilaporkan ke polisi manapun, kalau kita benar, kita nggak akan pernah takut. Yang kita takut adalah ketika kita bohong. Jadi tenang ya, Pak, ya. Kalau memang benar anak Bapak, ada bukti-buktinya. Nah, pasti dulu akta kelahiran anak Bapak yang pertama itu dikeluarkan, teman-teman kami di Dukcapil pasti sudah menerima persyaratan-persyaratan yang diminta ke Bapak. Nah, persyaratan-persyaratan itu akan tersimpan di Dukcapil dan itulah yang akan berbicara nantinya. Jadi jangan khawatir. Jadi prinsipnya gini, mana yang benar nggak usah khawatir. Orang benar itu nggak usah khawatir. Gitu aja. Itu aja kesimpulannya. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau kata saya dalam hal ini ya Bapak kan sama saudara sendiri, ya carilah jalan damai, mana yang terbaik, toh kita akan mencari jalan terbaik untuk anak kita. Ntar kalau misalnya terjadi konflik-konflik seperti itu, kasihan anak gitu loh Pak. Oke ya Pak ya, diselesaikan dengan kekeluargaan. Baik, terima kasih. Mungkin demikian jawaban saya. Ya, terima kasih. Ya.